Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 beranggotakan kelompok saya sendiri Hafi Ayani Asari dengan NIM 22 12 19 10 10. Lalu dengan kedua rekan saya, yang pertama Febri Muhammad dengan NIM 22 12 19 10 20 dan Gatot Setio Aji dengan NIM 22 12 19 10 25. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang taksonomi teknik perutuhan pada wireless sensor network pada mata kuliah sistem kendali terdistribusi. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini membahas tentang OSN. OSN merupakan sebuah kumpulan node sensor yang jumlahnya ratusan hingga ribuan node sensor. Setiap node sensor dilengkapi dengan kemampuan penginderaan, komputasi, dan komunikasi. Jadi maksudnya OSN ini atau kepanjangannya Wireless Sensor Network merupakan kumpulan node sensor yang setiap nodenya itu yang dimiliki oleh OSN memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dari lingkungan di sekitarnya dan dapat berkomunikasi antara satu node sensor dengan node sensor lainnya atau bisa langsung. Jadi dari hasil penginderaan node sensor itu langsung menuju base station. Nah, untuk jumlah sensornya itu OSN ini memungkinkan untuk mengidentifikasi keadaan lingkungan sekitar lebih luas dengan akurasi yang lebih tinggi. Ini contoh sistem OSN. Ini dari setiap sensor, lalu mereka bisa saling berkomunikasi atau bisa langsung. Ini dari cluster headnya menuju base station. Jaringan OSN ini menjanjikan platform yang bebas perawatan dan toleran terhadap kesalahan untuk mengumpulkan berbagai jenis data. Dikarenakan node sensor yang diperlukan ini beroperasi dengan waktu yang lama tanpa baterai yang kecil, maka diperlukan inovasi untuk menghilangkan penggunaan energi yang tidak efisien agar masa penggunaan jaringan lebih lama. Ada dua cara untuk menyebarkan jaringan sensor mengikuti kondisi tempat yang ingin diketahui nilai besarannya sistem OSN. Yang pertama itu dengan cara dilakukan secara acak. Jadi dilakukan secara acak itu contohnya bisa disebarkan melalui pesawat terbang. Lalu yang kedua dengan cara ditanam secara manual. Ini itu contohnya seperti untuk sensor alarm kebakaran pada sebuah gedung. Ini merupakan komponen pada node sensor. Di sini juga dijelaskan seperti diagram alirnya dari power generator ke power unit memberikan tegangan pada prosesor dan storage penyimpanan. Lalu ini ada transceivernya, transmisi unit, lalu di sensing unit ada sensor, lalu ada ADC-nya. Lalu dari situ ini dari position finding sistemnya, jadi langsung dari sistem. Lalu ini mobile legend-nya. OSN ini memiliki beberapa contoh aplikasi. Yang pertama adalah untuk penggambaran target di lapangan. Yang kedua untuk mendeteksi gangguan. Jadi pendeteksi gangguan pada suatu objek yang dimonitoring oleh jaringan. Lalu yang ketiga untuk pemantauan cuaca. Ini biasa digunakan seperti untuk BMKG. Lalu ada untuk pengawasan keamanan. Yang kelima untuk mendeteksi kondisi sekitar. Jadi kondisi sekitar itu seperti mendeteksi suhu, gerakan, suara, cahaya, atau keberadaan benda-benda tertentu.
Ini salah satu contohnya. Di sini memonitoring pergerakan atau aktivitas dari sebuah gunung Merapi. Ini dari banyak node sensor, mereka saling mengirimkan data-data lalu menuju ke base stationnya. OSN memiliki beberapa jenis komunikasi. Yang pertama adalah time driven jaringan, yaitu jenis komunikasi yang membutuhkan hasil pendeteksian sensor dan pelaporan data secara berkala yang mengikuti pada aplikasi. Jenis ini cocok diaplikasikan pada sistem yang membutuhkan pemantauan data secara berkala seperti memantau kondisi ladang dan sebagainya, bisa juga untuk cuaca dan yang lain-lain. Jadi di time driven ini node sensor secara berkala akan menyalakan sensor atau pemancar untuk mendeteksi keadaan lingkungan dan mengirimkan data yang dibutuhkan pada interval tertentu secara konstan. Yang kedua, event driven jaringan, yaitu jenis komunikasi yang hasil pendeteksian sensor dan pelaporan data secara tiba-tiba mengikuti reaksi pada node sensor yang mendeteksi perubahan kondisi lingkungan secara tiba-tiba dan drastis dalam nilai atribut yang dirasakan karena terjadinya peristiwa tertentu. Ini sangat cocok untuk pengaplikasian kritis waktu. Yang ketiga, single hop OSN. Node sensor dapat langsung berkomunikasi dengan node sensor lainnya atau dengan base station eksternal. Yang keempat, multi-hop OSN merupakan komunikasi antara dua node sensor yang berdekatan secara berpasangan tanpa base station. OSN ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu yang pertama adalah pasokan energi yang terbatas. Jadi dikarenakan OSN ini tidak perlu dipantau secara langsung, bisa dibiarkan, maka pasokan energinya itu terbatas, jadi tidak bisa untuk diganti, di charge gitu. Jadi dibutuhkannya protokol komunikasi yang hemat energi. Yang kedua, perhitungannya terbatas. Node sensor memiliki kemampuan komputasi yang terbatas, sehingga OSN tidak dapat menjalankan protokol jaringan yang canggih. Yang ketiga, kendala pada komunikasi. Bandwidth tautan nirkabel yang menghubungkan node sensor seringkali terbatas, sehingga membatasi komunikasi antar sensor. Perbedaan OSN dengan jaringan nirkabel tradisional seperti jaringan seluler ada dalam beberapa hal. Yang pertama, OSN memiliki kendala pada energi yang terbatas, seperti yang dibahas tadi di kendala. Jadi OSN ini kan harus beroperasi tanpa pengawasan dalam jangka waktu yang lama. Nah, sedangkan pada jaringan seluler itu untuk energi itu dapat diganti atau diisi ulang kapan saja. Kedua, pada jaringan nirkabel tradisional, tugas manajemen perhutanan dan mobilitas itu untuk mengoptimalkan kualitas layanan. Sedangkan pada OSN itu tugas manajemen perhutanan dan mobilitas itu lebih dimaksimalkan atau dioptimalkan pada penggunaan energi yang hemat atau optimal. Jadi agar umur jaringan pada OSN ini dapat maksimal atau berumur panjang. Hal ini itu terjadi karena pada jaringan seluler itu untuk daya itu, untuk energi itu, sumber energi dapat dengan mudah diganti atau diisi ulang kapan saja. Sehingga hal tersebut itu tidak menjadi kepentingan utama pada jaringan seluler. Sedangkan pada WSN yang terdiri dari node-node
node-node sensor yang dirancang untuk operasi tanpa pengawasan, maka kepentingan utamanya itu adalah mengoptimalkan sumber energi agar umur jaringan dapat maksimal. Node dalam WSN umumnya stasioner setelah penerapan kecuali mungkin untuk beberapa node seluler. Yang keempat, WSN mengirim data kecepatan yang rendah dengan cara many to one. Jadi many to one itu dari banyak node sensor ke base station. Motivasi dan isu desain pada WSN routing. Tujuan desain utama WSN adalah untuk mengoptimalkan umur jaringan dan mencegah degradasi konektivitas dengan menggunakan teknik manajemen energi yang agresif. Namun, posisi node sensor biasanya tidak direkayasa atau ditentukan sebelumnya, sehingga memungkinkan penempatan yang acak di medan yang tidak dapat diakses atau operasi bantuan bencana. Ini menyeratkan bahwa node diharapkan untuk melakukan penginderaan dan komunikasi tanpa pemeliharaan berkelanjutan atau kehadiran manusia dan pengisian ulang baterai yang membatasi jumlah energi yang tersedia untuk node sensor. Pembuatan kolaborasi ekstensif pada node sensor dilakukan agar node sensor bisa melakukan penginderaan berkualitas tinggi dan berperilaku sebagai sistem yang toleran terhadap kesalahan. Pada isu desain WSN routing ini ada beberapa kendala perancangan protokol perutuhan untuk jaringan tradisional tidak dapat digunakan secara langsung dalam jaringan sensor. Yang pertama, node sensor pada WSN harus dapat mengorganisir dirinya sendiri karena penyebaran AD-hoc dari node ini memerlukan sistem untuk membentuk koneksi dan menangani distribusi resultan. Yang kedua, pada sebagian besar skenario aplikasi, node sensor itu bersifat stasioner. Namun dalam beberapa aplikasi, beberapa node sensor itu dimungkinkan untuk berpindah dan mengubah lokasinya, tapi biasanya mobilitasnya itu sangat rendah. Yang ketiga, jaringan sensor khusus aplikasi. Jadi maksudnya itu persyaratan desain jaringan sensor berubah dengan aplikasi. Contohnya itu masalah yang menantang dari tombak pengawasan taktis presisi latensi rendah, berbeda dari yang diperlukan untuk tugas pemantauan cuaca berkala. Yang keempat, data yang dikumpulkan sensor di WSN rawan terjadinya redundansi data. Jadi yang dimasukkan redundansi data itu seperti ada beberapa, seperti misalnya di node sensor yang satu dan yang lainnya itu memiliki hasil data yang sama. Maka jika ini terjadi akan menjadikannya pemborosan pada energi saat transmisi data, sehingga dibutuhkannya agregasi data dalam jaringan. Jadi untuk menghasilkan pengiriman pengiriman data yang hemat energi sebelum dikirim ke tujuan. Jadi dengan adanya agregasi data ini, adanya data-data misalnya di setiap node sensor itu yang memiliki data yang sama itu akan diagregasi, lalu hasilnya itu akan dikirimkan kepada base station dengan energi transmisi yang lebih rendah. Yang kelima, jaringan sensor adalah jaringan yang berpusat pada data. Dalam jaringan tradisional, data diminta dari node tertentu, sedangkan dalam jaringan sensor, data diminta berdasarkan atribut tertentu. Keenam, WSN menggunakan node sensor yang relatif banyak, hingga ribuan node sensor. Maka tidak dilakukannya pembuatan ID yang unik pada setiap node sensor. Jadi karena WSN ini berpusat pada data, maka data bisa lebih penting daripada mengetahui node mana yang mengirimi data. Yang ketujuh,
WSN menggunakan pengalamatan berbasis atribut. Jadi pengguna mengeluarkan alamat berbasis atribut yang terdiri dari sekumpulan query pasangan atribut nilai. Misalnya itu, jika query adalah suhu 60 derajat Fahrenheit, maka node sensor yang merasakan suhu lebih dari 60 derajat Fahrenheit hanya perlu merespon dan melaporkan pembacaannya. Kedelapan, posisi kesadaran node sensor penting karena pengumpulan data didasarkan pada lokasi. Tantangan perutuhan di WSN. Rancangan protokol routing di WSN agar mencapai komunikasi yang efisien dibutuhkan beberapa pertimbangan dalam prosesnya, meliputi yang pertama penerapan AD-Hoc. Jadi node sensor disebarkan secara acak. Ini mengharuskan sistem untuk dapat mengatasi distribusi yang dihasilkan dan membentuk koneksi antar node. Jadi dengan demikian sistem harus adaptif terhadap perubahan konektivitas jaringan sebagai akibat dari kegagalan node. Yang kedua, membuat sumber energi yang efisien agar node sensor tidak kehilangan akurasi, penginderaan, dan masa jaringan yang lebih lama. Seperti yang dibahas tadi, karena pada WSN ini terbatasnya energi, maka harus diefisienkan, utamanya pada penggunaan energi. Yang ketiga, kemampuan komputasi. Node sensor ini memiliki daya komputasi yang terbatas dan karena itu bisa saja tidak dapat menyediakan protokol jaringan yang canggih. Jadi dengan adanya versi baru atau lebih ringan dan sederhana dari protokol routing tradisional diperlukan untuk lingkungan WSN. Keempat, jangkauan komunikasi. Komunikasi antar sensor menunjukkan rentang transmisi yang pendek. Karena itu kemungkinan besar suatu rute umumnya terdiri dari beberapa lompatan nirkabel. Yang kelima, toleransi kesalahan. Jadi saat penyebaran node sensor itu memungkinkan, apalagi pada saat penyebaran node sensor secara acak dari atas pesawat itu, dimungkinkan node sensor itu ada yang gagal atau terblokir karena kekurangan daya ataupun terjadinya kerusakan fisik pada node sensor atau gangguan lingkungan yang lainnya. Sehingga pada protokol routing itu diharuskan mengakomodasi pembentukan link baru dan rute ke base station untuk pengumpulan data. Yang keenam, skalabilitas. Skalabilitas ini adalah penggunaan node sensor di area penginderaan bisa ratusan atau ribuan, maka dibutuhkan skema protokol perutuhan yang dapat bekerja dengan baik, walaupun terjadi perubahan ukuran jaringan, kepadatan node, dan topologi. Yang ketujuh, batasan perangkat keras. Terdiri dari banyaknya komponen perangkat keras, node sensor ini memungkinkan node sensor ini bentuknya itu bisa lebih kecil dari 1 cm kubik. Maka komponen ini mengkonsumsi daya yang sangat rendah dan beroperasi dalam mode tanpa pengawasan. Meskipun demikian, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan jaringan sensor yang berfungsi dengan benar. Yang ke-8, media transmisi. Pada WSN ini, sensor menggunakan teknologi Bluetooth untuk transmisi. Bluetooth ini didasarkan pada komunikasi radio data dan suara yang berbiaya rendah, kompleksitas yang rendah, dan jarak pendek di lingkungan stasioner dan seluler. Yang ke-9, konektivitas. Jadi pada konektivitas ini kepadatan node yang tinggi dalam jaringan sensor menghalangi isolasi lengkap mereka antara satu sama lain antar sensor. Maka dari itu, node sensor itu diharapkan untuk sangat terhubung dengan baik. Namun ini memungkinkan tidak dapat mencegah topologi jaringan yang menjadi variabel dan ukuran jaringan diubah
karena kegagalan node sensor karena alasan yang berbeda. Yang ke-10, control overhead. Ketika jumlah transmisi ulang dalam medan kabel ini meningkat, akibat terjadinya tabrakan, latensi dan konsumsi energi juga akan meningkat. Oleh karena itu, overhead paket kontrol ini dapat meningkat secara linear dengan kepadatan node. Ini mengakibatkan terjadinya pertukaran antara konservasi energi, konfigurasi mandiri, keadilan per node, dan latensi mungkin akan terjadi. Yang ke-11, kualitas layanan. Pada beberapa aplikasi, data itu diharuskan mengirimkan dalam jangka waktu yang tertentu sejak data tersebut terdeteksi. Jika tidak, data tidak akan berguna atau tidak akan dapat dibaca. Jadi karena itu, latensi terbatas untuk pengiriman data adalah kondisi lain untuk aplikasi yang dibatasi oleh waktu. Ini contoh arsitektur komunikasi jaringan sensor. Ini adalah banyaknya node-node yang ada. Lalu jika node sensor ini seperti ini contohnya di medan perang atau di medan latihan tentara, ini ketika adanya tank-tank ini memasuki pada jaringan WSN yang dimana seperti di medan ini sudah disimpan banyaknya node-node sensor, maka saat terjadinya perubahan kondisi, maka si node sensor ini akan merespon dan mengirimkan data secara antar node sensor menuju base station. Maka ini akan mempermudah untuk melihat target. Protokol routing di WSN. Secara umum, perurutan di WSN dapat dibagi menjadi perurutan berbasis datar, perurutan berbasis hierarki, dan perurutan berbasis adaptif. Protokol ini diklasifikasikan menjadi teknik perurutan berbasis multipath, berbasis query, atau berbasis negosiasi tergantung pada operasi protokol. Untuk memudahkan hasil survei ini, klasifikasi menurut struktur jaringan dan kriteria perurutan digunakan. Ini contoh dari routing protokol di WSN. Adanya negotiation based routing, flat network routing, query based routing, hierarchical network routing, multipath based routing, dan adaptive based routing. Perurutan dasar. Pada perurutan dasar, semua node diberi peran yang sama. Protokol routing yang digunakan adalah multi-hop flat routing protocol. Perurutan penetapan berurutan atau disebut SAR. Keputusan routing dalam SAR bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, sumber daya energi. Yang kedua, QoS pada setiap jalur dan tingkat prioritas setiap paket. Pada SAR dibuat perurutan multi-path tree, yaitu dengan banyaknya jalur dari node sumber menuju node tujuan base station. Jalur ini dibangun untuk mengirim node dengan energi rendah atau jaminan QoS. Untuk setiap node ada 2 metrik yang dikaitkan dengan masing-masing jalur. Yang pertama, metrik QoS tambahan sebagai penundaan dan mengukur penggunaan energi untuk menentukan pada jalur tersebut. SAR akan menghitung metrik QoS tertimbang sebagai produk dari metrik QoS adiptif dan koefisien bobot yang terkait dengan tingkat prioritas paket. Tujuan dari algoritma SAR ini untuk meminimalkan metrik QoS berbobot rata-rata sepanjang masa jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hafi. Saya Febri akan menjelaskan tentang difusi terarah. Dari Intanagon Wiwat telah menyajikan paradigma data sentris dan applicationware
yang disebut sebagai difusi terarah atau direct diffusion. Ini adalah data direct atau DC yang disingkat DC. Nah, DC ini melakukan agresi data dalam jaringan untuk menghasilkan pengiriman data hemat energi. Maksudnya DC di sini berarti bahwa semua data yang dihasilkan oleh node sensor diberi nama oleh pasangan atribut nilai. Nah, lalu di sini ide utama dari paradigma DC adalah untuk menggabungkan data berasal dari sumber yang berada dalam perjalanan menghilangkan redundansi, minimalkan jumlah transmisi, dan dengan demikian menghemat energi jaringan dan memperpanjang lifetime. Di sini ada contoh penggambaran dari AC routing dan DC routing. Di sini AC routing di sini ada 3 buah sumber. Di sini dalam perutuan AC, masalahnya adalah menemukan rute pendek antara pasangan node seluler yang dapat dialamatkan perutuan ujung ke ujung. Nah, di sini dari 3 sumber di sini dia tidak melalui rute yang terdekat. Dia melalui rutenya masing-masing dari ujung ke ujung. Maksudnya di sini end to end tuh dari sini. Dari ujung sini ke ujung sini, ujung sini ke ujung sini. Nah, ini membuat rutenya menjadi jauh dan membutuhkan energi yang lebih banyak. Berbeda dengan DC routing, di sini dari 3 sumber di sini dia berkumpul pada satu titik node, yaitu berkumpul pada titik node B, lalu ditransferkan ke sink. Di sini DC routing berarti dia memilih rute yang paling dekat. Nah, maksudnya di sini rute yang paling dekat, maka dia akan menghemat energi jaringan dan memperpanjang lifetime. Nah, di sini ada contoh pengaplikasian dari difusi terarah. Contohnya digunakan pada pengaplikasian di militer. Di sini satu set node yang putih dan yang hitam dipilih untuk bekerja sebagai agregator data. Nah, di sini agregator datanya itu yang node hitam. Melalui mereka ini si node-nya, data dikirim ke stasiun di sini. Stasiun pangkalan eksternal. Jika koneksi internet ada, si salinan bacaan yang berkualitas dapat dikirim melalui internet ke pusat perintah di sini. Nah, lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Di sini ada minimum cost forwarding algorithm. Di sini ada algoritma yang artinya itu algoritma penurusan biaya minimum atau MCFA. Membuat setiap node sensor tidak perlu memiliki ID unik atau mempertahankan tabel routing. Sebaliknya, setiap node mempertahankan perkiraan biaya paling sedikit untuk transmisi menuju base station. Setiap data dari sensor dikomunikasikan kepada node sensor lainnya. Ketika node sensor menerima data, node sensor akan memeriksa apakah berada di jalur biaya terendah antara node sensor sumber dan base station. Seperti yang tadi pengaplikasian pada bidang militer. Jika node sensor berada di jalur biaya terendah, maka akan mengkomunikasikan data ke node sensor lainnya. Ini berulang hingga data mencapai base station. Pada MCFA, ini setiap node harus mengetahui estimasi jalur biaya terendah menuju base station. Nah, selanjutnya di sini ada pemrosesan koheren dan non-koheren. Pada WSN ada 2 buah teknik pemrosesan data, yaitu perutuan berbasis pemrosesan data koheren dan non-koheren. Yang pertama, perutuan pemrosesan data yang tidak koheren. Node akan memproses data mentah secara lokal sebelum mengirimkan ke node lain untuk diproses lebih lanjut. Node yang melakukan pemrosesan lebih lanjut disebut dengan agregator. Pemrosesan kooperatif non-koheren berisi 3 fase dalam pemrosesan. Yang pertama ada deteksi target, pengumpulan data, dan pemrosesan awal.
Yang kedua, deklarasi keanggotaan. Yang ketiga, pemilihan simpul pusat. Lalu kedua dalam perutuan yang koheren, data diteruskan ke agregator setelah pemrosesan minimum. Pemrosesan minimum biasanya mencakup tugas-tugas seperti time sampling, duplikat supresi, dan lain-lain. Untuk melakukan perutuan hemat energi, pemrosesan yang koheren biasanya dipilih. Lalu selanjutnya ada routing hierarkis. Dalam perutuan berbasis hierarki, node sensor berperan berbeda dalam jaringan. Konsep perutuan hierarkis juga digunakan untuk melakukan perutuan hemat energi di WSN. Antara node berenergi rendah dapat digunakan untuk melakukan pengendaraan di dekat target. Ini berarti bahwa pembuatan klaster dan menugaskan tugas khusus kepada head cluster atau kepala klaster yang dapat berkontribusi besar terhadap stabilitas sistem secara keseluruhan, masa pakai, dan efisiensi energi. Lanjut, di sini ada protokol LEACH. Di sini adalah protokol berbasis klaster yang mencakup pembentukan klaster terdistribusi. LEACH menggunakan koordinasi lokal untuk mengaktifkan skalabilitas dan ketangguhan untuk jaringan dinamis dan memasukkan fusi data ke dalam protokol perutuan untuk mengurangi jumlah informasi yang harus dikirim ke stasiun pangkalan. Nah, pengoperasian LEACH dipisahkan menjadi dua fase, yaitu fase setup dan fase steady state. Pada tahap penyiapan atau setup, cluster diatur dan cluster head dipilih. Pada fase steady state, transfer data aktual ke stasiun pangkalan terjadi. Durasi steady state lebih lama dari durasi fase setup untuk meminimalkan overhead. Nah, di sini ada contoh gambar flowchartnya memilih cluster head pada protokol LEACH. Nah, di sini pertama node I cluster head, apakah ada atau tidak? Kalau ada, dia mengumumkan status cluster head. Lalu di sini menunggu pesan permintaan bergabung. Lalu lanjut ke membuat TDMA. TDMA dijadwalkan dan dikirim ke anggota cluster 1. Cluster T sama dengan 0. Nah, jika node I tidak ada, di sini menunggu pengumuman dari cluster head. Jadi dia sama di step ya, seperti yang jika ada node I, tapi di sini dia langsung menunggu, tidak mengumumkan terlebih dahulu. Nah, di sini ketika sudah menunggu pengumuman dari cluster head, dia mengirim pesan permintaan bergabung ke cluster head yang dipilih. Lalu jika sudah disetujui, maka menunggu jadwal dari cluster head T sama dengan 0. Lalu terakhir, operasi kondisi tune-up atau steady state untuk T sama dengan tron detik. Nah, lanjut ke power efficient gathering in sensor information system atau PEGASYS. PEGASYS adalah protokol berbasis rantai yang hampir optimal. Ide dasar dari protokol ini adalah untuk memperpanjang umur jaringan. Node hanya perlu berkomunikasi dengan node terdekatnya dan bergiliran berkomunikasi dengan stasiun pangkalan. Ketika putaran semua node yang berkomunikasi dengan stasiun pangkalan berakhir, maka putaran baru akan dimulai dan seterusnya. Ini mengurangi daya yang diperlukan untuk mengirimkan data per putaran karena pengurasan daya tersebar merata di semua node. PEGASYS memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan umur setiap node dengan menggunakan teknik kolaboratif dan dengan demikian meningkatkan umur jaringan atau lifetime. Di sini yang kedua, PEGASYS hanya memungkinkan koordinasi lokal antara node yang berdekatan sehingga konsumsi bandwidth dalam komunikasi berkurang. Nah,
Lanjut di sini ada Threshold Sensitive Energy Efficient Protocol atau TIN and FTIN. Dua protokol routing hierarkis yang disebut TIN atau Threshold Sensitive Energy Efficient Sensor Network dan FTIN atau Adaptive Periodic Threshold Sensitive Energy Efficient Sensor Network telah diusulkan oleh Mangeswar dan Agarwal untuk aplikasi time critical. Di TIN, node sensor mengindra medium secara terus-menerus, tetapi transmisi data dilakukan lebih jarang. Di FTIN, di sisi lain, adalah protokol hybrid yang mengubah nilai periodisitas atau ambang batas yang digunakan dalam protokol TIN sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan jenis aplikasi di FTIN. Head cluster menyiarkan parameter berikut. Yang pertama, atribut adalah sekumpulan parameter fisik yang diminati pengguna untuk mendapatkan informasi. Lalu, threshold consists of the hard threshold HT and soft threshold atau ST. Yang ketiga, schedule adalah jadwal TDMA yang menetapkan slot untuk setiap node. Yang keempat, count time atau CT adalah periode waktu maksimum antara dua laporan berturut-turut yang dikirim oleh sebuah node. Nah, ini adalah contoh gambar dari TIN and FTIN. Bisa dilihat di sini contoh gambaran dari operation TIN dan operation of FTIN.